timbul pertanyaan, apakah di tahun ke-81 ini negeri ini telah betul-betul bebas dari penjajahan, saudara? Ya, kalau pertanyaannya apakah kita masih dijajah oleh asing dalam bentuk penjajahan secara fisik, dengan terjadinya penyiksaan, dengan terjadinya pembunuhan oleh kekuatan asing secara real. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 17 Agustus 1945 adalah momentum bersejarah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tonggak kemerdekaan yang merupakan tanda terbebasnya negara Indonesia dari penjajahan asing. Sehingga rakyat Indonesia menjadi satu keniscayaan di setiap tanggal 17 Agustus dalam momentum untuk mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan yang luar biasa Allah telah berikan kepada bangsa ini, terlepasnya daripada belenggu penjajahan yang merupakan satu penyiksaan yang panjang. Dan kemerdekaan tersebut bukanlah hasil daripada sebuah perundingan, tapi darah tertumpah, pengorbanan keringat bercucuran sebagai bentuk momentum bahwasanya penjajahan harus dimusnahkan dan kemerdekaan harus diperjuangkan. Sehingga mengingat hari besar Allah, mengingat anugerah besar dari Allah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur wa dzakkirhum biayamillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana momentum perjuangan Nabi Musa alaihi salam yang telah Allah abadikan, wa fatannaka futuna, bahwa kami telah mengujimu dengan ragai fitnah-fitnah, ujian-ujian. Sejarah Nabi Musa yang begitu banyak, 136 kali nama Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kisah Nabi Musa berisi dengan rangkaian ujian demi ujian, kisah perjuangan yang panjang menghadang, yang menjadi pelajaran penting untuk Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga pelajaran penting untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad arsalna bi ayatina nakhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Dan kami telah juga mendukung, membela dengan ayat-ayat kami untuk mengeluarkan daripada umatmu daripada kezaliman menuju cahaya Allah. Yang menarik, Allah ingatkan, wa dzakirhum bi ayamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Para mufassir menyatakan bahwa mengingatkan hari-hari besar Allah adalah mengingat hari di mana Allah memberikan anugerahnya, hari di mana Allah menunjukkan kebesarannya, hari di mana Allah tunjukkan kekuasaan hanya milik Allah. Dan kebesaran tersebut adalah bentuk tanda kekuatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya, saudara, satu rahasia menarik dalam Al-Quran, kenapa nama Nabi Musa banyak disebut dalam Al-Quran hingga 136 kali. Para ulama mengingatkan, menggaris bawahi, menarik, menistikhrajil asrar, karena ada ragam kemiripan sejarah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Waraqah itu Nawfal tatkala mendapatkan informasi dari kerabatnya Sayyidatuna Khadijah yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril
Maka saat itu Waraqah ibn Nawfal dengan mudah mengatakan, inilah yang datang kepada Musa, yaitu namus yang membawa wahyu, sebagai bentuk kau adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Bahkan menariknya, salah satu momentum yang diingat, andai saja aku masih muda, kata Waraqah ibn Nawfal, ketika andai saya aku masih muda, dikala umatmu akan mengusirmu. Sampai-sampai Nabi kaget, amukhrijiyana, apakah aku akan diusir? Dengan latar belakang Nabi sebagai seorang al-amin, orang sosok yang terpercaya, diusir oleh saudara tanah airnya yang ada di kota Mekah. Satu hal yang tidak masuk nalar, saudara. Tapi Waraqah ibn Nawfal bisa paham itu. Kenapa? Karena bagaimana dulu Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun, dicinta di dalam istana. Tapi tatkala Nabi Musa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka rasa sayang berubah menjadi kemurkaan, bahkan menjadi ancaman untuk dihabisi, saudara. Setelah itu Waraqah ibn Nawfal 3 hari langsung wafat, tidak lama setelah memberikan informasi, saudara. Dan informasi ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi ini menjadi informasi untuk kita selaku umatnya. Bagaimana mengingat pertolongan Allah, mengingat hari besar Allah, mengingat kemenangan dari Allah, bahwa kemenangan Allah itu pasti, pertolongan Allah itu pasti, bahwa pembelaan dari Allah itu satu keniscayaan. Tinggal pertanyaannya, man yuhayya, siapa yang pantas ditolong oleh Allah, siapa yang layak untuk dibela oleh Allah? Maka kemerdekaan Indonesia, perjuangan para syuhada yang telah menumpahkan keringatnya, yang menghabiskan hari demi harinya untuk berjuang, berpikir memerdekakan negeri ini dari siksaan para penjajah, mendapatkan daripada buahnya perjuangan dengan rentang waktu yang luar biasa, sehingga para syuhada mereka telah selesai tugasnya, saudara. Darah yang mereka tumpahkan, darah dan nyawa yang mereka telah korbankan untuk negeri ini telah mengantarkan mereka bebas dari penjajahan daripada orang-orang asing, penjajahan Belanda, penjajahan negeri-negeri yang mengambil sumber daya alam negeri ini. Maka perayaan hari lahir Indonesia yang ke-81, yang berbarengan dengan momentum bulan mulia Maulid Nabi Muhammad SAW, yang datang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Momentum yang begitu indah, hari kemerdekaan, beriring dengan hari lahir manusia mulia yang menjadi momentum sosok yang selalu membawa perubahan. Perubahan akan beriring dengan ujian. Satu momentum islah, momentum perbaikan akan mengikat dan akan meminta terjadinya pengorbanan. Pahlawan para syuhada, mereka telah selesai tugasnya, saudara, dengan menghilangkan daripada cengkraman penjajah asing terhadap negeri ini. Sumber daya alam yang dulu dibawa, dikeruk oleh para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang berkolaborasi dengan para penjajah, berhasil diusir, dan negeri Indonesia merdeka, dan 17 Agustus adalah momentumnya. Tapi timbul pertanyaan, apakah di tahun ke-81 ini negeri ini telah betul-betul bebas dari penjajahan, saudara? Ya, kalau pertanyaannya apakah kita masih dijajah oleh asing dalam bentuk penjajahan secara fisik, dengan terjadinya penyiksaan, dengan terjadinya pembunuhan oleh kekuatan asing secara real, kita jawab, ya, kita telah merdeka. Akan tetapi kemerdekaan bukan hanya sekedar tidak berada di dalam kengkangan daripada agresi militer negara asing, tapi kemerdekaan makna yang begitu luas. Kemerdekaan menjadi tanda yang kita bisa menguji seberapa variabel besar kemakmuran kita punya negeri, saudara. Berapa banyak hari ini negeri dengan luas begitu luar biasa, dengan 3 zona waktunya, masih ada negeri kita, rakyat Indonesia
yang kelaparan, yang kehausan. Negeri kita yang kekurangan gizi. Negeri kita yang berada dalam batas ambang kemiskinan. Belum lagi perampasan tanah-tanah secara zalim. Belum lagi darurat moral. Bagaimana LGBT di kita punya negeri menjadi negara kelima dengan jumlah LGBT terbesar di dunia. Kemerdekaan harus bersikap komprehensif sehingga tugas syuhada telah tuntas, saudara. Tapi tugas kita, tugas para santri, tugas para aktivis kaum muslimin, para laskar, seluruh aktivis organisasi penegakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah, masih banyak jalan terjal yang ada di hadapan kita. Pertiwi memanggil kepada para pemuda negeri ini terus menunggu gerakan-gerakan untuk terus menerus menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan resikonya bukan tanpa arang, saudara. Resiko yang mempertaruhkan mungkin kehidupan kita. Artinya momentum perayaan HUT RI ke-81 dengan berbarengan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah momentum untuk mengingatkan kembali. Ya, teruskan, lanjutkan kemerdekaan. Kemerdekaan ini belum selesai. Perjuangan untuk memerdekakan negeri ini belum selesai. Lanjutkan kemerdekaan untuk melahirkan pemuda-pemudi dengan ilmu dan takwa serta akhlakul karimah agar kita mampu mendapatkan pertolongan Allah. Lanjutkan kemerdekaan untuk menghilangkan kerusakan moral, kerusakan akhlak. Bagaimana kita mendengar anak membunuh orang tuanya, bagaimana terjadi pembunuhan, berbagai macam penyakit masyarakat, dari narkobanya, minuman kerasnya, penistaan agamanya. Dan ini menjadi sinyal untuk kita, saudara. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata berpangku tangan. Bendera merah putih menjadi simbol perjuangan, darah yang tumpah, nyawa yang melayang. Mereka terus menerus akan menjadi monumen yang bersifat monumental untuk terus mengingatkan kemerdekaan bukan untuk ditunggu, tapi kemerdekaan wajib diupayakan dan diperjuangkan. Maka hari ini kita harus lahirkan para pahlawan-pahlawan baru. Harus muncul pahlawan-pahlawan ekonomi yang melahirkan inovasi-inovasi untuk mampu menyelesaikan problematika ekonomi di negeri ini. Mesti lahir pahlawan-pahlawan baru yang selalu hadir untuk meniadakan kemungkaran, kemaksiatan. Karena dengan lahirnya pahlawan-pahlawan baru di semua segmen, insya Allah kemerdekaan daripada penjajahan yang telah kita lalui, penjajahan asing, juga bisa kita rebut kemenangan daripada penjajahan daripada dalam negeri. Ya, hari ini tidak bisa kita pungkiri, saudara, bahwasanya kemerdekaan harus terus dilanjutkan. Nafas perjuangan harus terus selalu digelorakan, dan para santri serta para aktivis Islam menjadi aktor utama di dalam melanjutkan kemerdekaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan terus memberikan kekuatan untuk kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan, dan semoga Allah mencatatkan kita termasuk dari pahlawan-pahlawan yang senantiasa membesarkan agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga momentum hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, begitu juga hari kemerdekaan, adalah menjadi bahan bakar untuk terus menerus melanjutkan perjuangan apapun resikonya, apapun tantangannya. Dan ini adalah bentuk sebagai cara kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa berlumuran yang kita lakukan, maka perjuangan untuk meminta ampunan dosa, meminta pertolongan Allah di yaumul qiyamah kelak ada di pundak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, dan semoga Indonesia
merdeka zahiran wa batinan, merdeka dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan luar maupun penjajahan dalam negeri. Dan semoga luka-luka seluruh anak bangsa dari Aceh sampai Merauke dapat terobati, dan ini semua tetap harus diperjuangkan. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita, semoga akan lahir para pahlawan-pahlawan baru yang terus melanjutkan kemerdekaan Indonesia. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.